Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Memasuki hari Minggu terakhir di tahun 2025, kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang menaungi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, hingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini kita sudah masuk di minggu terakhir di tahun 2025. Ya, saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara ya mendengarkan khotbah lewat YouTube ini, berarti saudara masih baik-baik saja. Amin. Berarti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sama, yang menepati janji bahwa Dia akan memelihara hidup kita hingga membawa kita sampai dengan penghujung tahun 2025. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada, hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam Mazmur 91. Ya, Mazmur 91 dalam perikop dalam lindungan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16 saya tidak akan bacakan, tapi saya akan bahas satu persatu ayat per ayat. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di penghujung tahun ini, dan jika Tuhan kehendaki kita masuk di tahun yang baru beberapa hari lagi, kita mengamati dan ternyata realitanya adalah kita hidup di dalam zaman yang penuh dengan kegentaran. Ancaman kesehatan global, ketidakstabilan ekonomi, ketegangan politik, bencana di mana-mana. Dan ketidakpastian masa depan seakan itu menggoncang fondasi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, di tengah badai ketakutan ini, firman Tuhan menghadirkan sebuah benteng keyakinan yang tidak tergoyahkan di dalam Mazmur 91. Perlu saya garis bawahi bahwa Mazmur 91 ini bukanlah mantra ajaib yang menjamin kehidupan bebas masalah. Bukan itu. Bukan juga Mazmur 91 ini sebagai jimat yang melindungi kita dari segala penderitaan. Tapi ketika kita mempelajari Mazmur 91, ini adalah eksposisi mendalam tentang tempat tinggal rohani kita, di mana kita memilih untuk berdiam, dan siapa yang menjadi perlindungan utama kita. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita bicara tentang Mazmur 91, ini adalah teologi perlindungan ilahi yang tersedia bagi setiap orang yang dengan sengaja memilih Tuhan sebagai tempat kediamannya. Amin. Nah, mari kita selami secara mendalam ya janji agung di dalam Mazmur 91 ini. Ya. Yuk kita lihat dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 2. Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Ayat pembuka ini merupakan kunci hermeneutik untuk memahami seluruh Mazmur. Kenapa? Karena janji perlindungan ilahi ini ya bersifat kondisional. Ya, sekali lagi. Janji perlindungan ilahi ini sifatnya kondisional, bukan tanpa syarat. Namun syaratnya terletak bukan pada kemampuan kita, perhatikan, melainkan pada posisi dan pengakuan kita. Apa sih maksudnya? Yuk kita bahas. Ketika dikatakan gini, orang yang duduk dalam lindungan. Orang yang duduk dalam lindungan, artinya apa? Posisi yang strategis. Kata duduk ya dalam bahasa Ibrani itu katakan yasab, mengandung makna kediaman yang menetap atau kebiasaan yang konsisten dan komitmen yang berkelanjutan. Ini bukan sekedar kunjungan singkat ke gereja pada hari Minggu, dengerin khotbah ya pada hari Minggu, atau doa darurat saat krisis melanda. Bukan.
Jadi orang yang duduk dalam lindungan, yang duduk kata dalam bahasa Ibrani yasab itu, ini adalah gaya hidup. Artinya apa? Sebuah keputusan untuk menjadikan hadirat Tuhan sebagai tempat tinggal permanen. Amin. Sebagai habitat alamiah dari jiwa kita. Inilah yasab. Orang yang yasab dalam lindungan yang maha tinggi. Dalam naungan yang maha kuasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita lanjutkan ya. Kalau kita baca di dalam ayat yang kedua, 91 ayat 2, dikatakan gini, akan berkata kepada Tuhan. Jadi, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, ya, itu ayat 1, dikatakan ayat keduanya akan berkata kepada Tuhan. Jadi mereka yang telah memilih tempat tinggal ini, ya, dengan duduk dalam hadirat Tuhan ini ditandai dengan pengakuan iman yang spesifik. Jadi perhatikan, kalau kita duduk di dalam lindungan yang maha tinggi, kita yasab, ya, kita punya kediaman tetap di sini, maka akan dilanjutkan bahwa akan berkata kepada Tuhan. Jadi perlindungan melalui iman harus diikuti dengan pengakuan iman. Ini adalah deklarasi personal Bapak Ibu Saudaraku, di mana ini akan mengubah keyakinan pasif menjadi penyerahan yang aktif. Kata akan berkata kepada Tuhan ini menunjukkan respon yang otomatis dan alami dari orang yang benar-benar tinggal dalam lindungannya. Pertanyaannya begini jadinya, apakah kita, ya Bapak Ibu Saudaraku, memperlakukan Tuhan sebagai hotel yang kita kunjungi saat keadaan darurat? Atau sebagai rumah, Tuhan sebagai rumah yang kita diami setiap hari? Nah, pengakuan kita harus selaras dengan posisi kita, Bapak Ibu Saudaraku. Dalam budaya yang mendorong kita untuk mencari keamanan di dalam tabungan, asuransi, koneksi politik, kemampuan diri, kita harus dengan sengaja memindahkan pusat kepercayaan kita sambil berkata, Engkaulah Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, sekarang gini, saya berikan ilustrasi. Bayangkan dua orang, ya, di tengah badai tornado. Satu orang sekali berlari ke ruang bawah tanah hanya ketika angin sudah sangat kencang, lalu keluar lagi, ya, dirasa ketika badainya dirasa agak tenang. Yang lainnya memilih, ya, satu orang seperti itu, yang satunya lagi memilih untuk tinggal di ruang bawah tanah secara permanen, menjadikannya rumah bahkan ketika cuaca sedang cerah. Nah, janji Mazmur 91 ini adalah untuk orang yang kedua. Orang yang hidupnya secara konsisten dan permanen berada dalam hadirat dan otoritas Tuhan. Ini poin penting untuk menjadi pondasi bagi kita, ya, bahwa pondasi perlindungan atau pilihan tempat tinggal menentukan Mazmur 91 ini dalam kehidupan kita. Amin. Kita belajar yang kedua dalam Mazmur 91 ayat 3 sampai dengan 8. Saya bacakan. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat 7. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ayat 18. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Nah, kalau tadi kita bicara orang-orang yang punya tempat permanen, yaitu di dalam hadirat Tuhan. Hari ini bagian Mazmur 91 ayat 3 sampai dengan 8 ini merinci berbagai ancaman yang dihadapi umat Tuhan dan sifat komprehensif daripada perlindungan Tuhan itu seperti apa. Perlindungan ini mencakup bahaya yang kasat mata, kelihatan, ya.
Kalau disebut di sini ada panah yang terbang di waktu siang. Dan juga perlindungan Tuhan itu ada pada bahaya yang tidak terlihat. Ya, jerat penangkap burung, kita nggak tahu, ya kan? Penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Ini bahaya yang tidak pernah terlihat, tapi perlindungan Tuhan ada pada bahaya yang kasat mata maupun pada bahaya yang tidak terlihat. Ini artinya apa? Ketika kita bicara dalam Mazmur 91 ayat 3 sampai dengan 4, bahwa ada ancaman tersembunyi yang dihadapi oleh kita semua. Jerat penangkap burung melambangkan bahaya yang tidak terduga, jebakan musuh yang licik, tipu daya iblis atau situasi yang menjerat tanpa kita sadari. Penyakit sampar yang busuk mewakili penderitaan fisik, penyakit yang menggerogoti maupun wabah yang secara harfiah maupun metaforis. Kita lihat perlindungan yang intim dan personal, gambaran Tuhan yang menaungi dengan kepaknya, dan di mana kita berlindung di bawah sayapnya. Ini menyampaikan apa, Bapak Ibu Saudaraku? Menyampaikan kehangatan, kelembutan, perlindungan yang dekat, dan juga perhatian penuh kasih. Seperti apa? Seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya dari bahaya. Kita juga melihat perlindungan Tuhan adalah perlindungan yang kuat dan menyeluruh. Dikatakan begini, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Perisai melindungi dari serangan frontal langsung, sementara pagar tembok melindungi dari segala penjuru. Ya, dasar dari semua perlindungan ini adalah karakter Tuhan sendiri, yaitu apa? Kesetiaannya yang tidak pernah berkesudahan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, perlindungan Tuhan itu, ya, perlindungan 24 jam. Dan di sini dijelaskan, bahaya digambarkan terjadi pada, kalau Bapak Ibu Saudara baca tadi kan, ada kata malam, siang, gelap, petang. Itu artinya apa? Mencakup seluruh siklus waktu. Ini menegaskan bahwa perlindungan Tuhan itu berlaku setiap saat tanpa jeda. Dan perlindungan Tuhan itu berlaku pada segala jenis ancaman. Katakan amin. Dan kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-7 tadi, Mazmur 91 ayat yang ke-7, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpa. Wow, ini adalah jaminan pengecualian ilahi. Apa itu? Hari ini mungkin kita semua berada di tengah-tengah krisis, menyaksikan kehancuran di sekitar kita. Kenapa? Karena kita masih hidup ya di dunia yang jatuh dalam dosa, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kita dijanjikan untuk dikecualikan dari dampak mautnya. Selama apa? Selama kita berada dalam lindungan. Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat hari ini, jerat penangkap burung mungkin saja bisa berupa finansial, hutang yang menjerat, jerat moral, godaan yang halus namun mematikan, jerat relasional atau pengkhianatan, dan jerat digital. Ada cancel culture, ya, kemudian cyberbullying, itu semua ada. Atau penyakit sampar, bisa berupa apa? Penyakit mental hari ini. Hari-hari ini banyak sekali, ya, penyakit mental yang dihadapi oleh generasi saat ini. Epidemi spiritual, rohani kita dingin, kita dengan mudah kita bisa kompromi. Tapi firman Tuhan katakan di ayat yang kelima, engkau nggak usah takut. Ya, ketakutan adalah bentuk penyerahan diri kita kepada musuh sebelum pertempuran sesungguhnya dimulai. Saya ulang, ketakutan adalah bentuk penyerahan diri kita kepada musuh sebelum pertempuran sesungguhnya dimulai. Kita dipanggil untuk secara aktif mengganti roh takutan itu dengan apa? Iman yang teguh. Bahkan ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita rebah, kita harus ingat bahwa posisi kita yang tetap di bawah naungan sayapnya, itu jaminan ilahi. Amin. Kita dipanggil untuk secara aktif menggantikan roh ketakutan kita dengan iman yang teguh. Bahkan ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita rebah, kita harus ingat bahwa posisi kita yang tetap di bawah naungan sayapnya.
Ini jaminan perlindungan ilahi bagi kita. Amin. Ayo kita baca lagi di dalam Mazmur 91 ayat 9 sampai dengan 13. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan melekat kepada kemahmu. Ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ayat 12. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat 13. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita baca Mazmur 91 ayat 9 sampai dengan 13, kita akan melihat ini adalah syarat fundamental. Menegaskan bahwa perlindungan total ini adalah konsekuensi logis dari pilihan aktif kita. Ini adalah penegasan komitmen. Dikatakan begini, ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Perhatikan pergeseran nuansa dari ayat 1 sampai 2 ini. Di sana digambarkan bahwa kita duduk dan bermalam. Tapi di sini, ya, di ayat yang 9 ini ditekankan kita telah membuat Tuhan sebagai tempat perteduhan kita. Perhatikan ya. Di Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 2, ya, digambarkan bahwa kita duduk dan bermalam dalam perlindungan yang maha tinggi. Ya. Tapi ketika kita baca di dalam ayat ke-9 ini, ya, ini justru kita melihat bahwa telah kau buat, ya, katakan telah kau buat tempat perteduhanmu. Artinya apa? Membuat Tuhan sebagai tempat perteduhan kita. Ini menyoroti kehendak bebas dan keputusan aktif kita untuk menjadikan Tuhan terus-menerus sebagai perlindungan kita. Katakan amin. Hubungan sebab akibatnya jelas. Maka, ya, dikatakan tadi, ya, maka di ayat yang 10, maka malapetaka tidak akan menimpa kamu. Artinya apa? Ketika kita memilih menentukan realita yang kita alami, ketika kita memilih Tuhan sebagai tempat, kita membuat Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, maka ada hasil yang kita terima. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Kita buka ayat ya Mazmur 91 ayat 11 sampai 12 tadi. Ayat ini sering dikutip untuk menjanjikan intervensi malaikat Tuhan. Mazmur 91 ayat 11 sampai dengan 12. Ini juga yang dilakukan oleh iblis ketika mencoba Yesus. Tuhan tidak hanya melindungi secara pasif, tapi Tuhan secara aktif memerintahkan bala tentara surgawi untuk turun tangan. Malaikat-malaikat diberikan tugas spesifik menjaga engkau di segala jalanmu. Wah, luar biasa ya Tuhan kita ya. Jadi malaikat dikasih tugas secara spesifik menjaga kita di segala jalan kita. Bahkan dikatakan sampai menatang kita di atas tangannya agar kita tidak terantuk pada batu. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Ini mengungkapkan bahwa perlindungan Tuhan itu detail dan komprehensif. Bukan hanya dari bahaya-bahaya besar yang mengancam jiwa, tetapi juga dari hal-hal kecil yang bisa membuat kita tersandung, apakah itu kecerobohan, kesalahan, judgment, atau hambatan sehari-hari. Ya, tapi Tuhan tetap akan melindungi kita. Kemenangan atas musuh yang perkasa. Ayat 13. Singa dan ular akan kau langkahi. Inilah gambaran tentang keberanian dan kemenangan mutlak atas musuh yang paling ditakuti. Singa mewakili musuh yang secara terang-terangan, kekuatan yang brutal dan intimidatif. Ular tedung mewakili musuh yang licik, tipu daya, dan kejahatan yang tersembunyi. Tapi orang yang percaya, yang telah menjadikan Tuhan sebagai tempat tinggalnya, tidak akan lari dari pergumulan spiritual, tantangan hidup atau tekanan. Ia akan melangkahinya. Ya. Dia akan melangkahi singa dan ular tedung. Karena ia tahu bahwa ada otoritas ilahi yang menjadi tempat tinggalnya, yang memampukannya untuk menginjak-injak semua musuh-musuhnya. Amin. Kita baca Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 yang terakhir ya. Ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan.
Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu Saudaraku, inilah klimaks dari Mazmur ini. Dari Mazmur 91. Suara narasi atau narator ya dalam ayat 1 sampai dengan 13 berganti menjadi suara Tuhan sendiri yang langsung berfirman. Wow. Ya, kalau kita perhatikan di ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku. Jadi kalau tadi ini di ayat 14 sampai 16, ini seperti menjadi suara Tuhan sendiri yang langsung berfirman, Bapak Ibu Saudaraku. Ini adalah puncak dari relasi perjanjian. Ya. Nah, sungguh hatinya melekat kepadaku. Kata melekat dalam bahasa Ibrani berarti mencintai. Ya. Jadi yang hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan. Dalam bahasa Ibrani itu kasyak, ya, melekat. Mencintai, terpikat. Melekat dengan penuh gairah dan kesetiaan. Inilah syarat yang paling mendasar. Bukan performa sempurna kita loh Bapak Ibu Saudaraku. Ya, artinya yang mencintai Tuhan. Yang mencintai Tuhan. Nah, sebagai hasilnya, aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Wow. Jadi orang yang mencintai Tuhan, yang melekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan luputkan, Tuhan akan bentengi. Kenapa? Karena ia mengenal nama Tuhan. Mengenal nama Tuhan itu berarti mengalami, memahami secara personal sifat dan karakter dan kuasa Tuhan. Amin. Ayat 15 dikatakan gini. Perhatikan. Tuhan tidak berjanji untuk menghapuskan semua kesesakan. Ya, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Itu kata Tuhan. Artinya apa? Kita tidak bisa tidak. Kita pasti akan mengalami yang namanya kesesakan dalam hidup kita. Tapi Tuhan janjikan kehadiran Tuhan dalam hidup kita menyertai di dalam kesesakan itu. Kehadiran Tuhan dalam lembah kekelaman adalah jaminan kita. Amin. Dan ayat 16. Firman Tuhan katakan begini, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Wow. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Ini bukan sekedar umur yang panjang. Tapi apa? Hidup yang berkelimpahan, dipuaskan dan berarti atau bermakna. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya. Yesua, keselamatan. Di sini mengacu pada pembebasan, kemenangan. Dan puncaknya adalah keselamatan kekal melalui Kristus. Nah Bapak Ibu Saudaraku, ini semua adalah janji dalam Mazmur 91. Kita tidak hanya diselamatkan dari sesuatu, tapi kita diselamatkan oleh seseorang, yaitu Yesus Kristus. Dan kita akan menyaksikan kemenangannya dengan mata kepala kita sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, Mazmur 91 dengan tegas menutup semua debat tentang sumber perlindungan sejati. Mazmur 91 ini mengajarkan bahwa iman sejati bukan hanya tentang menerima berkat dari Tuhan, melainkan juga tentang memilih untuk berdiam di dalam Tuhan. Katakan amin. Jika hari ini di penghujung tahun 2025 kita masih diliputi ketakutan, merasa terancam, atau hampir putus asa, ayo tanyakan pada diri kita sendiri, di mana posisi kita hari ini? Di manakah posisi saya hari ini? Apakah saya masih berkeliaran di halaman yang rentan, atau saya telah memilih untuk duduk dan berdiam dalam naungan yang maha kuasa? Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, marilah kita pada hari ini di penghujung tahun 2025 ini, mari kita perbaharui proklamasi iman kita. Mari kita tanggapi kasih-Nya dengan kasih, dengan cinta yang menggairahkan, kasyak, dengan melekatkan seluruh hati kita kepada Tuhan, dengan meletakkan seluruh hati kita kepada Tuhan, dan dengan sengaja menjadikan Dia satu-satunya tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita. Amin.
Sebab di bawah sayapnya yang perkasa, kita menemukan keamanan sejati. Amin. Di dalam Tuhan ada keamanan sejati. Ada perlindungan oleh karena kesetiaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan inilah jaminan untuk kita mengalami kemenangan. Saudara siap untuk menutup tahun 2025 dengan duduk berdiam di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami sudah belajar tentang Mazmur 91 ini Tuhan. Kami mau hari ini Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan sumber perlindungan sejati dalam hidup kami. Engkau sumber perlindungan. Bapa, bahwa Mazmur ini mengajarkan bahwa iman yang sejati bukan hanya tentang menerima berkat dari Tuhan, melainkan Tuhan, Mazmur 91 ini juga menegaskan bagaimana kami memilih untuk berdiam di dalam Engkau. Tuhan Yesus, hari ini kiranya kami semua, aku dan semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, kami mau ngambil komitmen untuk berdiam di dalam Engkau. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kami mau melekat erat dengan Engkau. Kami akan mau mencintai Engkau, karena Engkaulah tempat perlindungan dan kubu pertahanan kami. Bapa, Tuhan Yesus, sebab di bawah sayap-Mu saja, sayap-Mu yang perkasa, kami menemukan keamanan sejati. Kami tidak lagi takut. Kami tidak lagi merasa terancam. Kami tidak lagi putus asa. Karena kami tahu posisi kami, yaitu berdiam di dalam Engkau sendiri. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dari Roh Kudus, terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Nikmati liburan ini, ya, liburan panjang akhir tahun ini bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.